Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm super glad to meet you. And now we have a kind of recap of the lesson from skill 1 until 5 for the structure of TOEFL. So I want you to pay attention and stay happy learning with us. Okay? Oke, sekarang kita bakalan masuk ke skill 1 sampai 5. Nah, ini bagian rekap teman-teman. Saya yakin dan percaya teman-teman sudah mengulang-ulang pembelajaran kita sebelumnya di skill 1 sampai skill 5. Dan saya yakin dan percaya teman-teman pasti punya pertanyaan-pertanyaan atau ada beberapa hal yang, aduh kayaknya kurang jelas deh. Nggak apa-apa teman-teman, namanya proses, kita enjoy aja, kita nikmati sama-sama prosesnya, oke? Dan kami terbuka banget kalau teman-teman itu chat atau kirim pesan melalui WA lalu bertanya, ini sebenarnya persoalan begini gimana caranya? Dan itu we really do appreciate that. All that we hope to do is to spread the awareness that actually grammar is not that difficult and we want to help you with solving problems, especially from the very basic. So this is skill 1 until 5 recap. Oke, nah ini recapnya teman-teman, perhatikan soal 1 sampai 7 ya. Underline the subject once and the verbs twice in each of the following sentences, then indicate if the sentence are correct or incorrect. Pada akhirnya sebenarnya teman-teman, ketika kita mengerjakan soal jenis yang seperti ini, ujung-ujungnya kita cuma sedang disuruh mencari kalimat ini benar atau enggak. Terus kalau kalimat ini enggak benar, di mana salahnya? Nah, seperti itu. Itu artinya kita sudah masuk ke dalam kemampuan yang sangat detail dari structure di tahapan skill 1 sampai 5, teman-teman. Oke, sekarang yuk kita perhatikan soal nomor 1. Saya baca dan teman-teman, I want you to pay attention, okay? Be ready and stay with your enthusiasm, okay? For 3 weeks at the beginning of the semester, students with fewer than the maximum number of units can add additional courses. Nah, perhatikan. Selama 3 pekan. Teman-teman, saya mau melingkari dulu nih. Nah, yang sudah kita pelajari kemarin apa? Yang sudah kita pelajarin subject predicate. Lalu kita juga belajar tentang prepositional phrase ya. Tapi teman-teman, perhatikan kalimat ini. Apakah kalimat ini diawali dengan subjek? Nah, kita pelajari dulu kalimat kita mana subjeknya, mana predikatnya ya, atau mana subjek, mana noun-nya, dan mana juga verb-nya ya. Kita harus tahu itu ya teman-teman. Dan sekali lagi saya ingatkan, tidak ada subjek yang diawali sama preposition, oke? Tidak ada subjek yang diawali preposition. Kalau teman-teman ketemu prepositional phrase, fix itu adalah penjelas saja di dalam kalimat. Oke, saya ulang kalimatnya ya. Kalau teman-teman ketemu prepositional phrase, yaitu frase yang awalnya diawali sama preposition atau kata depan, seperti for, in, at, on, dan seterusnya, maka fix frase tersebut bukan subjek, hanya penjelas tambahan ya teman-teman. For 3 weeks. Nah, ini jelas merupakan prepositional phrase. Nah, ada frase dan kita ketemu di sini ada for sebagai apa? Sebagai preposition at the beginning. Nah, ini juga merupakan prepositional phrase. Apa prepositionnya? At. Bagus sekali prepositionnya at. Kalau tadi prepositionnya for. Nah, of the semester ini juga prepositional phrase teman-teman. Di awal kalimat ini aja itu ada 3 prepositional phrase. Fix itu bukan subjek, oke? Bukan subjek. Nah, bagaimana dengan kata students? Yap, jelas sekali. Di sini kita punya subjek students. Ini dia noun-nya ya, saya tulis S sebagai subjek. Oke. Lalu perhatikan teman-teman, setelah kata student lagi-lagi kita ketemu prepositional phrase with fewer than the maximum number. Nah, mem di mana? Preposisinya with ini teman-teman. Sampai mana? Sampai maximum number. Oke.
Lalu ada lagi prepositional phrase lagi teman-teman. Of units. Mana prepositionnya of? With. Lalu ini of. Lalu ada, nah kita ketemu modal can dan kita ketemu kata kerja at. Ini dia. Kita mendapati verbnya di sini teman-teman. Ya, ini verbnya. Additional courses hanya objek. Oke, ini objek. Saya kasih apa ya kalau ini udah garis 2? Saya kasih apa ini penjelas di sini ya. Coba deh. I don't know how to use the spotlight. Okay. Saya kasih titik garis-garis gini, iya. Ini hanya objek ya. Ternyata harusnya saya pakai itu dari tadi ya. Nih saya tulis ini adalah objek. Oke, baik teman-teman, perhatikan. Nah, perhatikan teman-teman, kalimat nomor 1 aja tuh ya. Kalimat nomor 1 saja ternyata memberikan kejelasan sama kita kalau kita bedah kayak gini. Teman-teman tahu bahwa yang kalimat sesungguhnya itu hanya ada subjek dan predikat. Sebetulnya subjeknya students can add additional courses, ya kan? Students can add additional courses. Sebetulnya itu aja loh kalimatnya. Tetapi bukan terpaksa. Contoh soal ini for 3 weeks, the beginning of the semester, at the beginning of the semester, dan seterusnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 prepositional phrase yang diletakkan di situ supaya teman-teman ragu dan bingung, ya kan? Nah teman-teman jadi bingung, wah ini mana subjek, mana predikat. Padahal kalau kita bedah kayak gini jadi gampang banget. For, at, of, with, dan of itu semua adalah preposition, dan ketika teman-teman sudah mengidentify ini sebagai preposition, otomatis itu bukan bagian pokok dari kalimat. Nah, teman-teman santai aja, otomatis dia bukan bagian pokok. Teman-teman cari aja mana bagian pokoknya. Siapa bagian pokoknya? Si subjek dan si predikat, atau si subjek dan si verb. Oke, teman-teman. Nah, ayo kita perhatikan lagi. Kalimat ini udah benar atau belum nih? Berarti students can add additional courses. Apakah kalimatnya sudah benar, teman-teman? Yes, benar sekali. Kalimat ini betul. Ya, kalau betul kita kasih huruf C. Nah, oke. Baik, kita bakalan masuk ke soal nomor 2. On her lunch hour, went to a nearby department store to purchase a wedding gift. Nah, ayo kita perhatikan ya teman-teman. Apakah teman-teman menemukan di sini prepositional phrase? Iya, otomatis kita ketemu preposition di sini. On her lunch hour, kita ketemu ini. Ya, nih. Kita ketemu on, lalu kita ketemu went to. Nah, ini apa nih? Iya benar, ini adalah verb teman-teman. Ya. Nearby department store itu hanya dari to a nearby, ini hanya keterangan tempat ya teman-teman. To purchase, nah ini dia. Ini kita ketemu. Nah lihat, untuk membeli. Nah ini adalah to infinitive teman-teman ya, atau to setelahnya ada kata kerja bentuk pertama. A wedding gift. Ini adalah objek. Sekarang saya tanya, kalau di sini adalah verb, kok dari tadi kita belum ketemu, tulisannya jadi aneh ya. Bentar. Di sini adalah verb. Oke. Nah, berarti kita belum ketemu subjek, teman-teman. Otomatis kalimat ini tidak benar, teman-teman, karena kalimatnya tidak lengkap. Kalimatnya yang benar harus ada subjek dan harus ada verb. Kalimat ini hanya mengandung verb, tidak ada subjek. So, this is incorrect. Oke, teman-teman.
Yuk kita lanjut di soal nomor 3. The first trees were ground for the holiday season were harvested in November. Nah, ini dia. Pohon fir, what is fir? Yang ditanam ya untuk masa holiday, untuk masa liburan di maksudnya liburan ini berarti liburan akhir tahunnya mereka ya, teman-teman. Dipanennya biasanya di bulan November. Nah, kata dipanen saja itu sebetulnya sudah predicate atau sudah merupakan verb kalimat ini ya, teman-teman. Jadi di sini kita ketemu subject fair trees ya. Lalu kita ketemu apa ini, teman-teman? Kita punya predicate atau kita punya verb di sini, were ground nih verbnya, teman-teman. For the holiday ini apa? For the holiday season, jelas ini merupakan apa? Karena diawali preposition, merupakan prepositional phrase. Wah, jadinya nggak bagus nih lingkarannya. Saya buat yang betul deh. Oops. Oke. Were harvested. Nah, lagi-lagi kita ketemu apa ini, teman-teman? Kita ketemu verb ya, teman-teman. Nah, kita ketemu verb. In November ini hanya prepositional phrase. Oke. Nah, in November. Baik. Kita punya subjek, kita punya verb, kita punya lagi verb. Nah, terjadi yang disebut overlapping, teman-teman. Di sini nggak boleh. Jadi sebetulnya kalimat kita harusnya gimana? The fir tree is ground, ya, yang ditanam. Ditanam, ya, kata kerja bentuk ketiga saja, tidak perlu ada to be-nya. Ya, baru kalimatnya ini benar. Fir tree is ground for holiday season were harvested in November. Barulah kalimat kita benar. Nah, karena kalimatnya nggak benar, berarti kita di sini menulis kata huruf I, berarti incorrect. Oke. Nah, yuk kita perhatikan. Lanjut ya, teman-teman. Kita perhatikan number 4. In the grove the overripe oranges. In the groove, the overripe oranges were falling on the ground. Nah, groove apa, teman-teman? Groove itu ya kayak taman gitu ya, kebun. Oke. Overripe oranges. Overripe oranges. Di sini kita ketemu subjek ya. Buah jeruk yang sudah sangat matang ya, jatuh ke falling on the ground. Nah, ini dia verbnya. Kita ketemu subjek. Di sini kita dapat subjek. Oke. Lalu kita juga di sini ada verb. Ya. Oke, yuk teman-teman baca deh. Ini kalimat kita udah benar atau gimana? Ada subjek, ada verb betul, ada subjek, ada predikat betul, dan tidak ada yang overlapping. Ya, yes, that's very good. Our sentence is correct. Kalimat kita sudah benar. Alhamdulillah. Oke, bagaimana dengan number 5? The papers being delivered at 4 will contain the announcement of the president resignation. Wow, sepertinya ini surat yang penting ya. Berkas yang dikirim, yang sedang dikirim, atau yang akan dikirim nanti jam 4 itu ya, mengandung atau berisikan pengumuman tentang mundurnya presiden atau resign-nya presiden. Ya. Oke, nah kita lihat di sini. Apakah kita menemukan subjek, teman-teman? Yes, benar. Kita ketemu subjek papers atau berkas-berkas ya. Lalu apakah kita ketemu predicate? Yeah, we found it. That is will contain. Nah, di sini kita ketemu verb, teman-teman. The announcement of the president's resignation ini hanya merupakan objek. Bagaimana dengan being delivered yang sedang diantar? Baik. Ini merupakan apa, teman-teman? Ini adalah adjective yang sedang diantar. Surat yang mana? Yang sedang diantar.
Ini merupakan adjective clause sebenarnya bagi papers. Tapi karena kita tidak menggunakan conjunction, ini kita sederhanakan menjadi apa? Menjadi partisip pasif atau passive participle atau past participle yang menjelaskan tentang berkas-berkas tadi. Di sini kita dan di sini kita ketemu di sini kita bikin subject dan di sini kita bikin predicate atau verb ya. Yuk, sekarang kita baca kalimatnya lagi. The papers being delivered at 4 will contain the announcement of President's resignation. Apakah kalimat kita udah benar? Yes, exactly. That is correct. So now you can put C here, saying that our sentence is grammatical or correct. Okay. Now look at number 6. We go on number 6. A specialty shop with various blends from around the world in the shopping mall. Nah, ini nih, perhatikan teman-teman. Kita sekali lagi perhatikan, apakah kalimat kita ini sudah lengkap ada subjek predikatnya? Ya, a specialty shop. Okay, this is the subject. Kita ketemu subjek, teman-teman. With various blends, ini hanya prepositional phrase. Kita ketemu prepositional phrase. Ini juga prepositional phrase. From around the world. Dari seluruh dunia. Lalu ada lagi prepositional phrase. In the shopping mall. Oh, in the shopping mall ya, salah saya. Maaf. In the shopping mall. Wah, harus ke bawah itu. Oh, ouch, ouch, ouch. Kita ketemu gini sama gini deh. Terus ada gini. Gini deh. Oke. Nah, jadi kita ketemu verb, teman-teman. Kayaknya enggak ya. Yang ada cuman si subjek ini. Oke, kita ketemu subjek. Tapi apakah kita ketemu verb? Enggak ada. Yang ada subjek, lalu prepositional phrasesnya ada 3. With, from, dan in. Nah, teman-teman bisa lihat ada with, from, dan in sebagai awal dari prepositional phrases di dalam kalimat ini. Ya, berarti kita nggak ketemu nih predikat. Otomatis kalimat kita tidak benar atau incorrect. Okay, I hope that it is clear for you, and we are coming to the 7. That is the last question for our video today. The portraits exhibit in the Houston Museum last month are now on display in Dallas. Oke, coba perhatikan potret yang dipamerkan. Nah, exhibit. Nah, teman-teman perhatikan. Exhibit di sini kita bakal ketemu nih sama kita nih. Nah, ada participle. Di sini passive participle untuk menjelaskan si potret ini kan. Nah, potret yang mana? Potret yang ditampilkan atau yang dipamerkan. Portrait here is the subject, of course, because that is the noun that we find. Okay, exhibited di sini apa teman-teman? Ya, kita garis 2. Oops. Ya. Wah, nggak kelihatan sama saya. Oke, kita ketemu in the Houston Museum. Oke, ini merupakan prepositional phrase yang diawali dengan preposition. Oke. Lalu ada, di sini ada are, ya betul, ini merupakan verb pastinya. On display, nah ini merupakan prepositional phrase, ini juga in Dallas, juga prepositional phrase. Maaf. Oke, kita udah nampak nih. Mana sih subjek? Ini dia, subjeknya portraits. Ini subjek. Ya.
Apakah kita ketemu to be? Apa kita punya verb? Ya, verbnya nih to be. Ya. Pertama, subjek ada, predikat ada, yaitu to be are di sini. Dan juga kita ketemu passive participle exhibit yang menjelaskan portraits. Ya, kita ketemu ini sehingga kalimat kita sudah benar. The portraits exhibit in the Houston Museum this month are now on display in Dallas. Jadi sebelumnya dipamerkan di Houston, tetapi sekarang dipamerkan di Dallas kayak gitu. Jadi potret-potret yang dipamerkan ya. Nah, kalimat kita sudah benar, so we put correct there. Baik, teman-teman, ini merupakan penjelasan saya. Saya memang berusaha menjelaskan dengan tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu pelan. Saya harap teman-teman punya waktu untuk mengulang-ulang pelajaran dan ingatlah ya, kalau Bruce Lee bilang itu ya, saya bukan belajar karate atau silat kayak Bruce Lee. Nah, saya tidak belajar kungfu, maaf ya, kungfu seperti Bruce Lee ya. Tapi beliau itu bilang gini, satu jurus kalau dilatih 1000 kali itu bakalan lebih mematikan daripada 1000 jurus yang hanya dipergunakan satu kali atau dilatih satu kali. Baik, silahkan mengulang-ulang channel kita ini, insya Allah bermanfaat bagi teman-teman. Semoga semua impian teman-teman dengan penggunaan skill bahasa Inggrisnya dapat dicapai dengan mudah dan Allah mudahkan semua urusan teman-teman hari ini. Dan seterusnya, stay happy, stay blessed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope it is beneficial to you. Subscribe, share to your friends, and you can repeat every time you need this. Okay, see you again.